Selamat pagi Sobat Begesa. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di Ruang Begesa. Bersama saya sebagai host dari Puskesmas Dana Mulia. Dengan narasumber kita, Desi Febiola Alimadia Kesehatan Gigi. Apa kabar Ibu Desi? Alhamdulillah baik. Nah Sobat Begesa, sebelum kita mulai materi, kita perkenalkan dulu secara singkat Ibu Desi Febiola. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya Bu. Ibu Desi Febiola ini merupakan staf Puskesmas Dana Mulia sejak tahun 2019 ya Ibu. Ibu Desi juga merupakan pemegang program usaha kesehatan gigi dan mulut anak sekolah ya Bu. Benar Ibu? Ibu Desi merupakan lulusan dari Poltekkes Kesehatan Gigi Kemenkes Palembang. Ibu, sedikit perkenalan kita dengan Ibu Desi. Sobat Begesa, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya akan sedikit menjelaskan latar belakang kenapa kita mengambil tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak usia sekolah Ibu. Menurut penelitian Fuad Husain Akbar dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin tahun 2020, upaya kesehatan gigi dan mulut serta pembinaan kesehatan gigi terutama pada anak sekolah perlu mendapatkan perhatian khusus. Disebabkan pada usia ini anak sedang mengalami tumbuh kembang di mana keadaan gigi sebelumnya berpengaruh pada pertumbuhan pada kesehatan gigi pada anak usia dewasa nanti. Baiklah Sobat Begesa dimanapun berada, kita akan membahas kesehatan gigi pada anak usia sekolah dengan narasumber kita Ibu Desi Febiola Alimadia Kesehatan Gigi. Baiklah Ibu, mungkin Ibu bisa menjelaskan kenapa perlunya kita memperhatikan kesehatan gigi pada anak usia sekolah Ibu. Ya. Terima kasih pertanyaannya Ibu Trisia. Jadi, kesehatan gigi dan mulut merupakan kesehatan jasmani dan tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Anak merupakan umur yang rentan terhadap penyakit. Anak yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya dapat terganggu kualitas hidupnya, termasuk dalam proses belajar anak. Ibu, kira-kira makanan yang sering disukai anak kecil seperti makanan manis itu berpengaruh nggak dengan kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak? Iya, kalau itu sangat berpengaruh ya, apalagi yang manis dan lengket itu dapat menyebabkan gigi berlubang seperti itu. Bisa menjelaskan Ibu kira-kira makanan apa contohnya seperti apa yang makanan manis yang Ibu sebutkan yang bisa menyebabkan gigi berlubang? Ya itu seperti permen, coklat, ice cream yang seperti itu. Itu tidak baik ya Ibu. Tapi kan kita susah kalau untuk anak-anak itu untuk mencegah mereka tidak makan makanan tersebut sama sekali. Adakah tindakan atau perilaku misalnya anak itu sudah tetap memakan makanan yang menyebabkan gigi berlubang tadi? Apakah ada antisipasinya atau gimana? Iya, paling dari orang tuanya untuk mengingatkan kan agar ada anaknya tidak jajan sembarangan yang seperti itu. Kalau sudah mungkin bisa setelah makan bisa kumur-kumur atau gosok gigi ya Bu untuk mencegah. Kalau kira-kira makanan yang menyehatkan Bu? Ya itu seperti buah-buahan dan sayuran. Buah-buahan itu seperti apel, semangka dan buah-buahan lainnya. Sayuran juga seperti sayur bayam, kangkung dan sayuran lainnya itu menyehatkan. Oh, makanan yang mengandung serat ya Bu ya, banyak mengandung air dan serat ya Bu ya Desi. Ya faktor-faktornya tadi berarti makanan yang menyebabkan gigi berlubang yaitu yang manis dan lengket seperti coklat, permen dan biskuit ya Ibu ya. Jadi faktor-faktor itu disebabkan oleh faktor apa aja Bu?
Itu ada dua faktor, yaitu yang pertama faktor pengetahuan dan faktor perilaku. Eh, Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan gigi dan mulut dapat menyebabkan terjadinya penyakit yang ada di mulut, seperti karies gigi, sariawan dan penyakit lainnya. Sedangkan faktor perilaku yaitu kurangnya kesadaran dalam penyakit gigi pada anak, terus seringnya makanan yang manis dan lengket itu juga dapat menyebabkan terjadinya penyakit yang ada di mulut. Oke, Bu. Selanjutnya, Ibu, eh, ap- baiknya Ibu Desi menjelaskan bahwa harus menjaga kebersihan gigi dan mulut. Salah satunya itu menggosok gigi yang baik dan benar. Bisakah Ibu mencontohkan cara menggosok gigi yang baik dan benar, Ibu? Bisa. Baiklah, sobat Begesah yang ada di rumah dan dimanapun berada, saya akan memperagakan cara menggosok gigi yang baik dan benar. Untuk bagian depan itu atas bawah gerakannya. Dan sedangkan bagian samping yaitu bulat. Dan untuk bagian dalam itu maju mundur. Sedangkan untuk bagian dalam sini itu disikat keluar. Dan sama juga dengan yang di atas ya. Ya, seperti itu. Oh, iya. Selama ini kita kan sering mendapatkan kalau gosok gigi itu gerakannya yang bagian depan sama bagian pipi itu maju mundur. Itu salahkah atau kurang tepatkah, Bu? Itu sebenarnya tidak salah, tapi lebih efektif itu untuk bagian samping itu bulat. Karena itu lebih membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam mulut. Jadi gerakan yang tepat itu gerakan melingkar bulat-bulat Iya. kayak di ipin-ipin itu ya, Bu ya. Iya, Nah, benar. apa sebaiknya menggunakan pasta gigi itu seberapa banyak, Bu? Tidak perlu banyak-banyak, cukup sebesar biji jagung aja. Iya. Itu sebesar berarti nggak perlu terlalu banyak-banyak. Kita selama ini kan kadang sepanjang sikatnya itu, Bu ya. Pasta giginya itu. Iya, kebanyakan orang seperti itu. Tapi sebaiknya cukup sebesar biji jagung aja. Baiknya memeriksakan gigi itu, Bu, sejak usia kapan? Sebaiknya memeriksakan gigi itu sejak tumbuh gigi pertama pada anak atau dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. 6 bulan ke depan waktunya, Bu? Eh, Memeriksakan gigi ke dokter gigi Iya. itu sebaiknya 6 bulan sekali. Jangan menunggu sakit dulu baru ke dokter gigi. Sakit atau tidak sakit, kita harus memeriksakan gigi ke dokter gigi. Jadi sebaiknya sedini mungkin ya, Bu Iya, ya, setelah sedini 6 bulan atau gigi si anak udah mulai tumbuh. Ya karena kita kebanyakan selama ini karena udah ada keluhan, udah sakit atau gusinya bengkak atau goyang mau copot baru kita pergi ke dokter gigi. Baiklah Ibu, selanjutnya yang kita akan tanyakan, yang ingin kami tanyakan lagi Ibu, upaya apa saja yang Ibu lakukan di Puskesmas Dana Mulia untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut usia anak sekolah? Ya, baiklah. Dengan memberikan edukasi kesehatan gigi dan mulut melalui penyuluhan ke sekolah. Yang kedua yaitu screening pemeriksaan gigi dan mulut pada siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA setiap 6 bulan sekali. Ketiga yaitu melakukan pemeriksaan berkala kesehatan gigi dan mulut, mungkin seperti itu. Nanti setelah kita melakukan screening ya Ibu ke anak usia sekolah, apabila didapatkan anak yang bermasalah pada giginya perlu perawatan atau pencabutan gigi, itu gimana? Iya, karena di sekolah kan tidak ada alat ya. Iya. Paling kita menyarankan untuk ke puskesmas kayak gitu. Jadi dirujuk ke puskesmas Bu ya. Iya. Selanjutnya lagi, bila banyak mitos nih, menggunakan soda kue, apa bisa memutihkan untuk gigi Bu? Itu mitos. Karena soda kue itu malah bisa membuat gigi keropos dan membuat gigi lebih mudah patah. Jadi itu mitos. Jadi
Ibu tadi udah menjelaskan kalau misalnya kita dapetin anak usia sekolah yang kita screening bermasalah pada giginya, itu dirujuk ke puskesmas. Nanti Iya. di puskesmas bisa dilakukan tindakan, Iya. ya Ibu ya. Di puskesmas melakukan tindakannya berbayar atau tidak Bu? Ya itu kalau BPJS tidak berbayar. Oh, gratis ya, Ibu ya? Gratis. Ada kita melakukan untuk pertanyaan apabila bagi pemirsa yang ingin bertanya, ketik kolom komentar di pertanyaan. Bagi dua penanya yang beruntung akan mendapatkan souvenir cantik dari Dinas Kesehatan. Ibu, selanjutnya mitos atau fakta gigi sulung yang berlubang tidak perlu perawatan. Itu mitos. Walaupun nantinya gigi sulung yang berlubang itu akan digantikan dengan gigi permanen, tapi jika berlubang itu harus cepat-cepat ditambal. Karena kalau tidak ditambal itu akan mengaruh kepada proses pengunyahan. Nantinya ya akan mengaruhi ini masalah yang ada di dalam Pertumbuhan mulutnya. tubuhnya Iya. semua ya. Iya. Iya. Bu, ada lagi yang bertanya ini apa namanya, gigi itu merupakan faktor infeksi, bisa menyebabkan dari infeksi pada penyakit lain. Apakah benar Ibu? Iya benar. Kalau misalnya gigi bolong dibiarkan, maka akan terjadi vokal infeksi, bisa ke mata, ke jantung dan yang lainnya. Nah, kebanyakan anak kecil ya Bu, di bawah usia 5 tahun itu masih suka mengedot kalau mau tidur itu Ibu. Kalau kita untuk mencegah dia tidak mengedot kan susah ya Bu, minum Iya. susu sebelum tidur. Kalau itu bagaimana caranya untuk mengurangi lah menyebabkan gigi berlubang pada anak usia itu yang masih sering mengedot Ibu? Iya. Sebaiknya setelah mengedot itu anak disuruh kumur-kumur air putih, biar sisa-sisa susunya itu tidak menempel iya. di giginya. Atau dibersihkan juga pakai kasa ya Bu ya, Iya, kasa bisa DKA. juga. Ada lagi Bu, mencabut gigi atas, apakah bisa merusak mata? Itu mitos atau fakta? Itu mitos ya, kebanyakan orang lama yang Iya, seperti itu. iya. Karena saraf gigi dan mata itu berbeda. Ya karena kebanyakan kan nggak mau nih cabut gigi atas, nanti takutnya matanya rusak atau gimana kan. Iya, mitos. Gigi mitos atau fakta, kondisi gigi maju atau tonggos disebabkan kebiasaan oleh anak suka menghisap jempol atau mengempeng. Iya, itu fakta. Itu termasuk kebiasaan buruk ya. Kalau dilakukan secara signifikan selama 48 bulan atau umur 4 tahun secara terus-menerus dapat mengakibatkan gigi tonggos. Jadi harus dikurangi kalau anak yang punya kebiasaan buruk menghisap jempol atau ngempeng nih Bu ya, itu Ya, tidak baik ya tidak Ibu, bisa baik. menyebabkan tonggos. Iya. Baiklah, kita akan membacakan pertanyaan ini Bu. Ada pertanyaan dari pemirsa. Bu, Ibu dari Mbak Rika ya. Ibu, bagaimana cara mengatasi gigi anak saya yang sudah terlanjur rapuh dan keropos? Baiklah, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Ibu Rika. Kalau gigi anak sudah terlanjur rapuh dan keropos, sebaiknya segera cepat-cepat ditambal. Kalau bisa ditambal. Jangan dicabut secara sembarangan ya, karena tumbuh gigi anak itu ada umurnya. Iya. Kalau misalnya dicabut sembarangan itu dapat menyebabkan gigi tidak rapi. Jadi semua gigi itu ada umurnya. Kecuali gigi sudah tumbuh, misalnya belum umurnya tapi gigi permanennya sudah tumbuh. Nah, itu harus cepat-cepat disabut. Oh, jadi biarpun dia udah keropos nih Ibu, Ya. tidak harus merta-merta langsung kita cabut. Iya, Jadi tidak lihat boleh. usianya dulu Iya. ya Bu ya, lihat keadaan. Jadi sebaiknya dibawa ke dokter gigi, lihat tindakan selanjutnya, Iya. atau ditampal atau perawatan yang lain. Iya. Oh, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Selamona. Apabila
gigi anak bagian geraham itu berlubang, itu sebaiknya dicabut atau bagaimana, Bu? Ya, eh, gigi pada anak itu sebaiknya ditambal kalau bisa ditambal. Tapi kalau sudah tidak bisa ditambal lagi, ya terpaksa dicabut. Tapi kembali lagi tadi ke umur. Bu, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Titin Netitin. Bu mau tanya, gusi bengkak apa obatnya? Boleh ditanya, Bu? Boleh dijawab? Baiklah. Ya, paling kita kasih antibiotik yang seperti itu. Kalau sakit dikasih penghilang rasa Pereda sakit. nyerinya, ya. Ya, seperti itu aja. Ya, lebih baiknya lagi langsung ke puskesmas ya Iya. Ibu untuk konsul giginya, jangan sembarangan minum obat Iya. di warung ya. Nanti kan kita nggak tahu kadarnya. Kalau di puskesmas itu kan kita sudah tahu takaran obatnya itu sesuai ya Bu ya. Iya. Kalau di warung kan nggak tahu, aturan minumnya juga kadang sembarang, kalau sakit minum lagi, sakit minum lagi. Ada yang 4 kali sampai 5 kali sehari. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Andri APP. Kalau gigi anak bagian belakang seperti ada garis hitam, apakah itu tanda dari munculnya gigi berlubang? Dan apa yang harus kita lakukan? Ya, itu tanda dari gigi yang mau berlubang. Sebaiknya jangan menunggu besar dulu baru ditambal. Sedini mungkin harus cepat-cepat ditambal biar tidak lebih besar lagi bolongnya. Ini ada Ibu Aimaturafiah. Gigi susu anak saya di bagian gigi susu anak saya di bagian depan belum goyang, tapi sudah muncul gigi tetapnya. Apakah gigi susu anak yang saya harus gigi susu anak saya harus dicabut? Kayaknya Ibu Aim ini baru mengikuti ya Bu ya, tadi jadi sudah nggak dengar tadi dijelaskan. ya. Mohon dijelaskan lagi Ya, Bu, mungkin tadi biar ada lebih pertanyaan mengerti. yang sama seperti itu kan. Ya Ibu Aim, bila gigi susu bagian depan belum goyang tapi sudah muncul gigi tetapnya, maka harus cepat-cepat dicabut. Oh, Ya. iya, karena itu tadi mengganggu ya Bu Iya. ya. Mengganggu pertumbuhan giginya, jadi dia tumbuhnya nggak beraturan ya. Ini ada Ibu Rahayu Agustina. Kapan waktu yang tepat bagi anak untuk dibersihkan karang gigi? Oh, Ibu Rahayu juga baru mengikuti Tadi juga sepertinya sudah ya Bu ya. dijelaskan. Mohon dijelaskan lagi Bu. Ya, tadi sudah dijelaskan kalau pada anak itu jarang sekali terjadi karang gigi. Paling itu disebutnya plak ya, itu bisa dibersihkan dengan gosok gigi. Dengan gosok gigi teratur Iya. ya Ibu. Ini ada lagi Bu Rahayu juga. Bagaimana pemilihan sikat gigi yang tepat untuk anak-anak Bu? Iya. Sikat gigi yang tepat untuk anak-anak itu yang kecil dan gagangnya itu lurus, jangan yang kan banyak macam kan. Iya Bu, malah Ya. sekarang ini kebanyakan malah yang model-model Nah, pegangannya ada boneka itu malah kayak yang itu nggak itu bagus. malah kurang baik ya Bu Iya, ya. kurang Malah baik. yang Terus lurus saja. yang sikatnya lembut, jangan yang keras, yang soft, ada tulisannya soft seperti itu. Oh iya iya. Berarti nggak usah yang neko-neko ya Bu ya. Iya. Ya karena kan kalau untuk menarik minat anak untuk gosok gigi kan kadang orang tuanya membelikan yang bentukan boneka, Iya. mobil-mobilan segala macam itu ya. Ini ada Ibu Lili Karlina 91. Apakah benar Bu jika sikat gigi pada anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak? Iya, benar sekali. Karena kalau anak Sakit gigi ya, jika Iya. sakit gigi. Iya. Kalau anak sakit gigi kan jadi susah makan, Iya, jadi ya bisa berat badannya berkurang jadi karena susah makan tadi. Ya. Iya, dia jadi males makan ya Bu ya, karena ya orang tua aja males makan kalau sakit gigi. Ada Bapak Luki ya? Ada Bapak Luki Amin. Bu, anak saya mau diperiksa gigi. Jadwal poli gigi di puskesmas kapan saja Bu? Kalau di puskesmas itu dari Senin sampai Sabtu. Sabtu iya. dari jam 8 sampai jam 12. Oh iya, Iya, insya boleh. Allah setiap hari kita buka ya Bu Iya. ya poli giginya. Ini dari Yohana Kilis. Mulai umur berapa untuk anak dicabut gigi susunya Bu? Setiap gigi itu beda-beda umurnya, jadi tidak sama. Jadi gigi depan beda, gigi taring beda, gigi belakang beda. Oh, ya menurut Ibu tadi kan ya
Umurnya Bu, kira-kira kalau Iya. gigi depan itu berapa, gigi taring berapa, gigi geraham berapa? Bisa Ibu jelaskan? Ya, untuk gigi bagian depan itu atau disebut gigi seri itu umur 6 sampai 7 tahun. Kalau gigi taring Bu, 7 sampai 8 tahun. gigi apa geraham ya? Gigi Iya, geraham. Gigi geraham itu 9 sampai 10 11 yang seperti itu. Tapi itu tadi itu kalau yang normal, kalau yang ada kendala yang seperti tadi ada yang ditanyakan belum umurnya tapi gigi permanennya udah tumbuh atau yang akarnya tembus gusi tadi Iya. nggak usah nunggu Nggak usah umurnya nunggu ya Bu umur, ya, karena itu harus harus dicabut wajib secepatnya ya Bu ya. Ini ada lagi Ibu Aim Maturopiah, bagaimana cara mengatasi gigi anak yang sudah terlanjur rapuh dan Itu keropos? sudah tadi dijawab. Ya, baik, mungkin tadi dijelaskan sudah lagi Bu, boleh? Iya. Gigi anak yang sudah terlanjur rapuh dan keropos sebaiknya kalau bisa ditambal harus ditambal. Nah, sedangkan kalau sudah tidak bisa ditambal ya dibiarkan saja. Jangan buru-buru dicabut karena tadi umur tadi kan. Oh, menurut umur. Ya, kalau karena yang paling sering keropos itu gigi depan sama gigi geraham belakang, Bu ya. Ini ada Ibu Rahayu Agustina. Kalau anak kecil apakah harus menggunakan pasta gigi khusus anak Bu atau boleh menggunakan pasta gigi orang dewasa? Menarik ini pertanyaannya ya. Kalau ini sudah jelas harus menggunakan pasta gigi anak. Baiklah. Ya. Baiklah, Sobat Begesa, kita akan menyaksikan promosi dari Ruang Begesa Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.